Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman. Jadi di sini saya membuat video presentasi mengenai RPS 6, yaitu pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap inflasi dan tingkat bunga dalam perekonomian global. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Nita Yosef dengan NIM 190751198. Adapun submateri yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, hubungan inflasi dan tingkat bunga dalam perekonomian, dan yang kedua, pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap tingkat bunga dan target inflasi global. Yang pertama, hubungan inflasi dan tingkat bunga dalam perekonomian. Ini memiliki korelasi terbalik, di mana ketika inflasi meningkat, suku bunga akan turun. Demikian pula sebaliknya, ketika suku bunga turun atau rendah, permintaan terhadap pinjaman akan lebih banyak, di mana masyarakat akan memilih untuk meminjam lebih banyak uang daripada membuang. Selanjutnya ada peranan inflasi dalam pertumbuhan ekonomi. Inflasi dapat dipahami sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Banyak yang beranggapan bahwa inflasi berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya tidak selalu, karena sebagai salah satu unsur ekonomi makro, inflasi justru diperlukan agar perekonomian di suatu negara tetap stabil, dengan catatan inflasi yang terjadi masih dalam tingkatan yang wajar. Jadi inflasi tidak selalu memiliki dampak negatif. Meski inflasi diperlukan, namun kenaikannya tetap harus dipantau atau tidak terjadi hiperinflasi. Hiperinflasi ini merupakan inflasi yang tidak terkendali, di mana harga-harga barang dan jasa naik begitu cepat dan nilai uang menurun secara drastis. Yang selanjutnya ada hubungan antara inflasi dan suku bunga. Inflasi sering kali dikaitkan dengan unsur ekonomi lainnya dalam ekonomi makro. Salah satunya adalah suku bunga. Suku bunga merupakan bunga yang muncul atas adanya aktivitas meminjamkan uang. Ketika meminjamkan uang, kita akan dibebani dengan biaya sewa atas uang yang dipinjam. Yang selanjutnya ada unsur-unsur dalam hubungan antara inflasi dengan suku bunga. Hubungan dengan suku bunga bank setidaknya dapat digambarkan dalam 3 unsur, yaitu yang pertama, sistem perbankan, teori kuantitas uang, dan peran dari suku bunga itu sendiri. Yang pertama yaitu sistem perbankan. Sistem perbankan merupakan tata cara, aturan-aturan, dan pola yang digunakan oleh sektor perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perbankan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan ekonomi dunia saat ini, sistem perbankan yang digunakan adalah perbankan cadangan fraksional. Perbankan cadangan fraksional ini adalah sebuah sistem perbankan yang memungkinkan bank komersial untuk menghasilkan keuntungan dengan meminjamkan sebagian dari deposito atau tabungan nasabah, dan sebagian lainnya disimpan dalam bentuk tunai yang disediakan untuk penarikan. Yang kedua yaitu teori kuantitas uang. Dalam ilmu ekonomi menyatakan bahwa inflasi ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang. Semakin banyak jumlah uang yang beredar dapat mendorong kenaikan harga, sehingga setiap lembar uang kertas mengalami nilainya. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit, maka harga barang dan jasa akan mengalami penurunan, yang artinya tingkat inflasi menurun. Dan yang ketiga yaitu peran suku bunga. Bicara tentang suku bunga, bank memainkan peran dari suku bunga ini. Suku bunga bertindak sebagai harga yang harus dibayar untuk menyimpan atau meminjam uang. Untuk simpanan tentu bank yang harus membayar suku bunga kepada nasabah. Sementara untuk peminjaman tentu saja nasabah peminjam atau debitur yang harus membayar suku bunga pinjaman kepada bank. Di saat suku bunga rendah, masyarakat baik individu maupun pengusaha cenderung mengajukan lebih banyak pinjaman. Hal ini berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Semakin banyaknya jumlah uang yang beredar akan mendorong kenaikan inflasi. Materi yang selanjutnya yaitu pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap tingkat bunga dan target inflasi global. Dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi.
Literatur yang ada mengelompokkan dampak kebijakan fiskal menjadi dua, yaitu dampak terhadap sisi permintaan dan dampak terhadap sisi penawaran. Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang. Kebijakan fiskal yang berorientasi untuk meningkatkan supply side dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi dan karena itu dampaknya lebih bersifat. Selanjutnya yaitu pengaruh suku bunga terhadap inflasi. Dari segi regresi dapat diketahui bahwa variabel suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Pengaruh negatif di sini dapat diartikan jika suku bunga meningkat, inflasi menurun. Di sisi lain, apabila tingkat bunga menurun menyebabkan inflasi menjadi meningkat. Penurunan inflasi dikarenakan ekspektasi masyarakat akan pengembalian yang menguntungkan dan meningkatkannya kemauan untuk meminjam uang. Oleh karena itu, JUB akan menurun mengikuti kenaikan suku bunga. Hal ini menyebabkan menurunnya permintaan barang dan jasa yang disebabkan oleh keraguan masyarakat dalam membeli barang dan jasa tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan selamat sore.